أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya ikhwanal kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa man ittaqa faqad faza fawzan 'azima wa man 'asa faqad khasira khusranan mubina. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim wasaqul qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Nabiyul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwanal kiram, jamaah masjid Jami almarhum al-maghfurah Bapak Haji Ahmad Muhammad Andi Khalid, bersama-sama dirahmati dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah atas nikmat anugerah yang tak terhingga, beri iman Islam, sehat walafiat, terbatin kuat, jiwa raga mantap. Kita bisa hadir di salah satu rumah Allah, senantiasa selaku seorang muslim mukmin yang sejati, senantiasa menunaikan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Jika itu bisa istiqomah, niscaya Allah akan cinta. Bila Allah cinta, maka kita senantiasa dalam bimbingan, arahan, dan kita akan terkendali. Semuanya akan mengikuti apa yang dihendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bisa hidup kita akan mulia di dunia, tercukupi sandang pangan papan dan kebutuhan hidup lainnya. Mulia di akhirat, banyak pahala dan ibadah amal saleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami Haji Andi Muhammad Khalid, saya hormati, bagaimana khatib-khatib yang lain, ingatkan kembali bahwa mari kita senantiasa selaku hamba Allah, umat Nabi yang masih diberi kesempatan hidup, sehat,
bisa berkarya. Lalu kita totalitas tawakal hadirat Allah Subhanahu wa taala, berharap usaha, doa, amal tawakal kita diperkenankan, bahkan hajat dunia agama akhirat dikabulkan yang baik-baiknya dan dijauhkan yang buruk-buruknya. Amin amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita selaku mukmin, selaku muslim meningkatkan kualitas takwa kita. Mahwa takwa, takwa dalam arti adalah intisalul ma'murat wastinabul manhiyat. Senantiasa kita menjalankan perintah dan juga menjauhkan larangan. Memang pengertian takwa secara ini adalah universal, sangat majmuk, sangat luas. Ada bahwa Abdul Mufassirin menjelaskan pengertian daripada takwa adalah ayyuto'a fala yu'sa. Taati Allah, jangan pernah melanggar, jangan pernah menentang aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Allah sang pemilik yang merawat, yang menjaga, yang melestarikan jagat raya alam semesta, semuanya adalah milik Allah. Wajib kita untuk senantiasa ayyuto'a fala yu'sa, mentaatinya, jangan pernah bermaksiat. Wa ayyukara fala yumsa, selalu ingat dimanapun dalam situasi dan kondisi apapun, kita selalu ingat, tidak pernah abai terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat anugerah dari dulu, sekarang dan yang akan datang adalah semuanya minallah. Yang terakhir adalah ayyuskara fala yufar. Senantiasa kita syukuri nikmat anugerah, sedikit sedang apalagi banyak. Karena dengan mensyukuri nikmat anugerah berarti kita pandai sebagai manusia berterima kasih dan tahu diri, bukan hanya percaya diri, tapi kita tahu diri bahwa semuanya adalah minallahi ta'ala. Mudah-mudahan kita serahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam mengisi sisa-sisa hidup sehat karya kita semakin berkualitas keimanan dan ketaatan kita, sehingga Allah ridha, Nabi pun mencintai kita. Allah memberikan pahala dan surganya, Nabi kita berkenan memberikan syafatul udhma. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di dalam surat Al-Talaq, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orangnya, dari manapun datangnya, dan seberapa banyak status sosialnya, bila dia mau menjalankan perintah, meninggalkan larangannya, maka setiap permasalahannya akan ada solusi. Bahkan Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itulah jaminan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar, tidak pernah suloyo. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan ketakwaan kita sehingga kita diridhoi dan juga mendapat pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, Indonesia sudah mendapatkan pemimpin yang baru. Kita percaya dan yakin dengan skill, kemahiran, ilmu yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan bisa menjalankan amanat dengan seadil-adilnya. Jangankan Indonesia, dunia, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, iwamud dunya bi arba'i hisal, iwamud dunya bi arba'at asya. Tegak dan kokoh jayanya sebuah dunia adalah karena 4 pilar. Yang pertama adalah bi'adlil umara, adalah dengan adilnya seorang penguasa. Bila amanatnya dijalankan dengan seadil-adilnya, artinya tidak memihak kepada yang salah sementara menyalahkan kepada yang benar. Yang ada adalah at-tawassut bainal amrain, berdiri tegak di tengah-tengah, membela yang benar dan menangkap tentunya yang salah. Yang kedua adalah ilmil ulama. Di sana juga ada penasihat-penasihat presiden dan juga kementeriannya, di mana dengan ilmunya ulama, orang yang tadinya tidak mengerti hukum hak dan batil, baik dan benar, itu akan tahu dengan ilmu ulama yang disampaikannya. Yang ketiga adalah bisa khawatir agniya, dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Yang kaya tahu bahwa harta yang dimilikinya yang sudah Allah berikan kepadanya adalah hak buat mereka, yatim, fuqara, fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkannya.
Yang keempat adalah bid'awatil fuqara, yang belum kaya, yang masih miskin juga ikut mendoakan kepada ulamanya, umaroknya, dan juga yang dermawannya. Sehingga 4 pilar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya jangankan Indonesia, dunia ini akan jaya dan kokoh berdiri tegak. Mudah-mudahan kita selaku rakyat, selaku yang dipimpinnya adalah senantiasa ikut mensupport dan mendukung, mendoakannya agar roda kehidupan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, penyakit paling berat yang ada dalam diri manusia itu adalah ada 3. Yang pertama adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia namun benci bahkan lupa akan akhiratnya. Naudzubillah min dzalik. Hidup di dunia kalau kita waktukan dengan kehidupan di akhirat tidak lebih daripada 1,5 jam. Karena sehari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Sementara usia umur umat Nabi Muhammad SAW adalah antara 60 dan 70. Bagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, di kulli syai'in hasad wa hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Segala sesuatu ada panennya. Panen usia umat Nabi Muhammad SAW adalah antara usia 60 dan 70. Enak yang tidak lebih daripada 1,5 jam. Tidak enak juga tidak lebih daripada 1,5 jam. Sementara di alam akhirat adalah hanya ada surga dan neraka. Bila kita terus senantiasa menjadi hamba Allah yang bertaat, niscaya kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bila maksiat yang dipiara, maka neraka. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli ummatin." Sebagaimana sabda kita Nabi Muhammad, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Qila wa man aba ya Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man aba wa man asaba aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Akhirnya sahabat bertanya, surga kenikmatan yang sempurna, surga kenikmatan yang abadi, yang kekal, kok ada di antara hamba Allah dan Nabi yang tidak mau? Akhirnya Nabi jawab, mereka yang taat kepada Allah, maka itulah yang akan masuk surga. Sementara yang bermaksiat, dia akan masuk neraka. Walaupun ngomongnya dia ingin masuk surga, bahkan KTP-nya kakaknya itu semuanya Islam. Namun karena kemaksiatan yang tidak disadari, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dicap sebagai hamba Nabi yang senantiasa taat di mana saja dalam situasi dan kondisi apapun. Jamaah yang saya hormati, yang pertama adalah cinta dunia, lupa ya. Besok lusa cepat atau lambat kita tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit, tidak harus menunggu bentar-bentar. Karena walikulli ummatin ajal, wa idza ja'alhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat ada jatuh tempo, dan apabila jatuh temponya maka tidak bisa dimajuin dan tidak pula bisa diunggulin. Begitu kesempatan kita, Allah masih ngasih hidup, sementara saudara kita, tetangga kita, kawan kita sudah meninggal, maka sudah tidak bisa beraktivitas untuk beribadah, beramal soleh lagi. Sementara kita punya kenalan sakit yang berletak di rumah sakit, yang tidak bisa beraktivitas sebagaimana kita yang sehat, maka kesempatan ini mari kita terus senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita, mendekatkan diri kepada Allah, terhindar dari fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal, fitnah kubur dan yang lain. Yang kedua adalah penyakit yang paling berat dialami oleh manusia adalah cinta harta, sementara dia lupa bahwa di dalam harta tersebut ada hak fakir miskin, mereka yang berhak. Yaitu apa? Zakat, infak, sedekah, berbagi, dan peduli. Harta dikumpulkan, namun dikira harta adalah miliknya sendiri. Padahal di sana ada kewajiban yang namanya zakat, yang namanya sedekah, infak, berbagi, dan peduli. Bahkan untuk siar-siar perjuangan Islam, siapa lagi kalau bukan orang Islam? Kita yang kaya, yang bisa khawatir dunia
adalah dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Niscaya jangankan Indonesia, dunia pun akan berdiri tegak, kokoh, jaya. Karena siapa sih yang hidupnya ingin miskin? Siapa yang hidupnya pengen kekurangan? Semuanya pengen bisa berbagi. Namun kembali lagi, sudah ada catatan ilahi. Yang kaya bersyukur, yang belum kaya sabar dan menerima. Niscaya dia akan menjadi hamba Allah, umat Nabi yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah yang saya hormati, adalah penyakit yang besar yang dialami oleh manusia adalah dia cinta kehidupan, namun dia lupa dengan kematian. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, Ismasyita fa'inna kama hidup. Silahkan kamu hidup mau ke barat, timur, utara, selatan. Dan juga sebagaimana pesan Nabi Daud alaihissalam, tolabul ladatin, silahkan nyari kenikmatan hidup di dunia ini. Namun ingat adalah bihalalin, dengan cara yang halal. Jangan asal mendapatkan harta dunia, pangkat, jabatan dan sebagainya, tapi dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi seisinya yang akan menjadi saksi yang ketika diminta bertanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, bisakah dia mau bertanggung jawabkan? Mudah-mudahan kita selaku Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berdiri tegak dalam koridor iman Islam, yang punya fondasi ilmu yang akan menerangi, niscaya hidupnya akan terarah dan terkendali. Karena ibarat kendaraan, ilmu adalah rem buat kita, adalah yang senantiasa menuntut kita ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selaku hamba Allah terhindar dari penyakit walaupun berat, namun dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari penyakit yang berat, yaitu hanya cinta dunia, tidak memikirkan akhirat. Padahal kita tidak selamanya hidup di dunia, kita akan hidup selamanya di akhirat. Tentunya bekal hidup di dunia, sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya, beda dengan bekal hidup di akhirat adalah pahala dan bahala. Man dakhala qabra bila jadid, kaman raqibal bahra bila sabinatin. Siapapun yang masuk kuburan tanpa membawa bekal, bekalnya adalah air amal saleh, yaitu amal saleh, maka niscaya laksana orang yang naik lautan. Dia tidak memakai perahu, dia tidak memakai pelampung, artinya tenggelam. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, jangan hanya cinta harta, tapi juga pikirkan di harta itu ada hak orang lain, yaitu zakatnya, infaknya, sedekahnya, berbaginya, dan pedulinya. Bahkan kedermawanan daripada orang-orang yang kaya akan senantiasa bisa bikin senang orang lain dan bisa menolong mereka yang kebetulan belum kaya. Yang ketiga, kita juga cinta kehidupan, karena kita sekarang adalah hidup di dunia. Tapi juga jangan pernah benci dengan kematian. Siapapun, dimanapun kita berada, aina takunu yudrikumul maut, dimanapun kita berada, pasti kematian akan mengejar. Sebagaimana rezeki dan maut adalah satu paket. Bila kita sudah mati, rezekinya sudah selesai. Kita masih ada rezekinya, berarti kita masih terus diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, terakhir adalah qala ulama. Orang-orang yang bijak cerdik cerdik telah berkata, harakatul ta'ah dalilul makrifah. Pergerakan kita Allah kasih 24 jam, pagi, siang, sore, malam, untuk menjalankan ketaatan. Berarti kita itu adalah menunjukkan bahwa kita ini adalah mengenal Allah Sang Pencipta jagat raya. Kama anal jism ya dulu, kama anna harakatal jismi ma'alamatul ma'rifah. Sebagaimana pergerakan anggota badan kita menandakan bahwa kita adalah orang yang hidup. Artinya seorang hamba semakin banyak ketaatannya kepada Allah, berarti dia semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau pergerakannya untuk kemaksiatan, kejahatan dan kedurhakaan, berarti dia tidak mengenal Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang bisa tertawa, bisa senang-senang, tapi nanti ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia tidak akan bisa bertanggung jawab. Salah satu yatba'ul salasa. Ada 3 yatba'ul salasa al-mayit. Ada 3 yang ikut kepada mayit. Yang 2 kembali dan yang 1 ikut kepada mayit. Yang 2 adalah keluarga ikut mengantar. Hartanya bahkan kendaraannya ikut juga mengantar. Yang satunya lagi adalah amal perbuatan.
harta dan keluarganya dibawa pulang lagi, sementara amal perbuatannya yang dibawa yang akan menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya hormati, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan hidup sehat dan berkarya dengan jasa terus bisa meningkatkan kualitas ibadah masalah takwa kita, tentunya dengan mengedepankan ilmu, karena dengan ilmu adalah ilmu nur, ilmu adalah cahaya, ilmu yang akan bisa menuntun kita, ilmu yang akan bisa menerangi kehidupan kita di mana saja dalam situasi dan kondisi apapun. Izzat dunya bil ilmu, seseorang izzat dunya bil ilmi, seseorang akan mulia hidup di dunia adalah dengan ilmu. Gak mungkin orang kaya doa, gak mungkin orang sukses dia gak punya ilmu. Begitu juga wa'izzul akhirati bil ilmu, kesuksesan keberhasilan di akhirat juga dengan ilmu agama. Ingin dua-duanya sukses beruntung di dunia dan di akhirat, wa alaihi bil ilmu, maka siapkan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatan sami'an alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kamalan, asyhadu an la ilaha illa la syarika lahu, iqraran bi rububiyyati wa rahmati man ja'ala bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi man nasarat ainun bi nadar wa udhu bi habar amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa hudul jumati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada wa sanna bi malaikati bil qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa salli 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sittatil mutammimin bil ashabil kiram wa sal ashabin nabi ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa qil kafaratan musyrikan mubtadi'at zalimin wa kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-wala wal waba wal riba wal zina wa suyufal muhtalifa wa sadaida min al-dharamina wa ma baga bi biladina hadha Indonesia wa bisari dunia muslimina Palestina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa